Apa pertanyaannya tadi, Dek? Oh, Nabi Kenapa Muhammad spesial di hadapan Allah, harusnya dia bangkit. Yesus kan bangkit. Oke, saya jawab. Saya jawab ya. Belum aku duhur ya. Mengikut yang mana gitu. Iya, saya jawab ya. Saya jawab. Yesus mengatakan, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penguasa dunia ini datang, yaitu iblis, dan iblis ini sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Pertanyaan saya. Sekarang itu dilemparkan keluar. Apa yang dilemparkan keluar dan dari mana dilemparkan? Jawab. Enggak, pertanyaan saya tadi itu, Bang. Ya, ini jawabannya. Kenapa Nabi Muhammad tidak dikeluarkan, tidak dilemparkan dari kuburan? Karena penguasa dunia itu dilemparkan keluar dari alam maut di abad pertama. Jadi yang Anda sangka bangkit keluar dari kubur itu penyelamat. Padahal kata Yesus, yang dikeluarkan dari alam perut bumi itu adalah penguasa dunia, iblis. Saya ulang lagi, Yesus berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar sekarang. Abad pertama, bukan abad ke-7. Jadi yang dilemparkan keluar dari dunia orang mati itu siapa? Nabi Muhammad atau yang Anda sebut Yesus? Jawab. Itu di ayat di kitab mana itu, Bang? Yohanes 12 nomor 31. Nih, tak kasih kamu kisi-kisi ya. Yang dilemparkan masuk ke dalam alam orang mati yaitu iblis. Tertulis di Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Ketika iblis ingin naik ke awan-awan menyaingi Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan mengatakan apa? Tidak, malah sebaliknya, ke dunia orang mati aku lemparkan engkau ke alam kubur. Berarti iblis dari zaman Yesaya 600 tahun sebelum Yesus datang, iblis dilemparkan ke dalam kubur. Jadi iblis ada di dalam kubur. Ketika kemudian Anda bertanya, kenapa bukan Nabi Muhammad yang bangkit keluar dari kubur? Karena yang keluar dari kubur itu penguasa alam maut, penguasa gelap, yaitu iblis. Maka kata Yesus, sekarang penguasa dunia itu akan dilemparkan keluar. Jadi akan ada iblis keluar dari mana? Dari kubur. Pertanyaan saya, apakah ada yang keluar kubur dari alam kubur pada zaman abad pertama? Karena Yesus berkata bahwa penguasa dunia dilemparkan keluar. Penguasa dunia itu iblis, dilemparkan keluar. Iblis itu tempatnya di alam orang mati, di alam kubur. Siapa yang keluar dari kubur? Nabi Muhammad kah? Atau yang kau sembah hari ini? Jawab. Yang keluar dari kubur, tapi kan dia naik ke surga. Dia disaksikan. Itu beda cerita. Ada dua. Ada yang naik ke surga, ada yang keluar dari kubur. Saya buktikan. Nih, dengarkan. Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 36. Daud menubuatkan akan datang, akan dibangkitkan, akan dilahirkan, akan diadakan seorang penyelamat, yaitu Mesias di tengah-tengah kita. Ciri-ciri Mesias itu kata Daud, ini Petrus yang berkhutbah. Pertama, dia tidak ditinggalkan di kuburan. Satu. Kedua, jasadnya tidak mengalami kematian. Ketiga, dia diangkat ke langit oleh tangan kanan Tuhan. Itu ciri-ciri
ciri-ciri Mesias yang datang untuk Bani Israel. Nah, baca nomor 36-nya. Ketika kemudian Yesus yang terangkat ke langit ini, jasadnya tidak ditinggal di kubur, jasadnya tidak mengalami kematian, maka siapa yang di data nomor 36 yang Petrus katakan, jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa anak manusia yang kau telah salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian angkatan jahat. Ada dua toh, satu terangkat langsung oleh tangan kanan tangan kanan Tuhan, jasadnya tidak mengalami kematian dan dia tidak tinggal di kubur, dan yang satu ada yang keluar dari kubur, yang dilemparkan dari kubur menjadi Tuhan, menjadi Kristus bagi angkatan jahat. Sampai sini paham bahwa yang kau sembah itu adalah oknum lain. Yang kau sembah itu adalah yang ada di Yesaya 14 nomor 15 yang dilemparkan ke dia orang mati. Apa pembenaran daripada pernyataan saya? Lihat Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga keluar dari perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Siapa yang keluar dari perut bumi? Iblis. Siapa penguasa dunia? Iblis. Kapan itu terjadi? Sekarang. Kapan itu sekarang? Abad pertama. Jadi jangan sekali lagi kau ulang bertanya, kenapa bukan Nabi Muhammad yang keluar dari kubur? Karena Nabi Muhammad bukan iblis. Kenapa Yesus yang keluar dari kubur? Karena iblis memakai nama Yesus untuk menyesatkan Kristen. Oke. Anda memakai ayat yang lain di dalam Alkitab, sedangkan ayat yang lain juga Anda tidak mau akui. Saudara, bukan berarti ayat yang tadi menggugurkan keilahian Yesus. Oke. Ya? Sekarang ayat yang lain Anda tidak mau kutip yang mengatakan dia Tuhan itu. Baik, tolong Anda tunjukkan kepada saya di mana Yesus sebelum adanya oknum mengaku-ngaku Yesus keluar dari kubur kalau Yesus itu adalah ilahi. Tunjukkan satu aja. Kalau ada berarti saya salah. Silakan. Banyak ayatnya Yesus. Satu aja. Ketika dia mengajar ke Bani Israel, dia mengatakan dia ilahi, atau ada unsur keilahian di situ. Satu aja. Kalau ada, saya turun sekarang. Saya berhenti jadi apologet Islam. Tunjukkan. Di Yohanes 10 itu. Yohanes 10 nomor? Yohanes 10? Mulai dari 28 sampai ke bawah. Mulai dari 28. Endingnya di mana? Endingnya di 34 sampai 36. Apa kata Yesus ketika dia dituduh menyamakan dirinya dengan Tuhan? Apa kata Yesus? Sebentar. Silakan. Di saat dialog itu, saat Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, orang-orang Rabi-Rabi Yahudi waktu itu sudah mengerti apa yang dikatakan Yesus itu. Dia menyamakan diri dengan Allah. Berarti dia itu menunjukkan dia itu siapa gitu loh. Dia menyamakan dirinya. Yesus bisu nggak ketika dia? Yesus bisu nggak ketika dia difitnah seperti itu? Dia membantah. Dia klarifikasi. Apa kata dia? Baca nomor 34. Hei orang-orang Israel, bukankah telah dikatakan di dalam kitab Tauratmu, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia boleh mengaku Allah, dan ketetapan Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes 3 nomor 34, bahwa barang siapa yang diutus untuk menyampaikan firman Allah, maka dia seluruhnya penuh dengan roh Allah. Makanya dia mengatakan, firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Pekerjaan yang kau lihat aku kerjakan itu bukan pekerjaan dari aku, tapi dari Bapa yang telah memperlihatkan pekerjaan apa yang harus aku kerjakan. Baca di Petrus 2, Kisah Para Rasul 2. Petrus mengatakan apa di nomor 22? Hai orang-orang Israel, dengarkanlah, yang aku maksud ini adalah Yesus Kristus dari Nazaret, seorang manusia perantara yang ditentukan oleh Elohim untuk melakukan mukjizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Elohim, melalui perantaraan Yesus. Apa? Sedangkan membangkitkan saja bukan Yesus tapi Elohim melalui perantaraan Yesus.
Apalagi kalau cuma berkata aku dan Bapa adalah satu. Jadi tak ada satupun dalil ketika Yesus mengajar membuktikan dia Tuhan, tak ada. Orang-orang Kristen melantik Yesus Tuhan karena sibilisis keluar dilemparkan dari perut bumi. Dan sibilisis itu mengaku akulah Yesus Kristus. Kenapa sibilisis memakai nama Yesus? Karena Yesus sakti. Kalau memakai nama Yudas, kalau memakai nama Filipus, kalau memakai nama yang lain, siapa yang memenuhankan dia? Makanya Yesus menasihatkan Bani Israel, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Iblisnya datang memakai nama siapa? Yesus Kristus. Sejak kapan kemudian ada oknum lain memakai nama Yesus Kristus? Sejak keluar dari kubur. Apa buktinya? Markus 16 nomor 12. Maka Yesus Kristus menampakkan diri kepada kedua murid itu dalam rupa yang lain. Oke, boleh aku tanggapi. Silakan. Begini, intinya kesimpulannya begini dari iman kekristenan. Jadi perkataan Yesus itu adalah sia-sia kalau tidak ada buktinya. Jadi makanya Paulus berkata kalau Yesus tidak mati dan bangkit, itu sia-sia kepercayaan kami. Makanya itu kalau cuma berani mengomong, oh, saya juga bisa berkata saya Tuhan, saya gini, tapi mana buktinya? Akhirnya Yesus itu membuktikan itu pamungkas terakhir ya, supaya orang itu percaya. Dia mengalahkan maut gitu loh. Nah, ada manusia yang bisa mengalahkan maut. Itu aja kesimpulannya. Oke. Saudara lupa ada banyak orang yang bisa mengalahkan maut. Tak ajarin sama saudara. Banyak orang yang kemudian bangkit. Ya, bahwasanya apa yang dibangkitkan oleh Lazarus juga bangkit. Bangkit juga Lazarus kan? Debata juga bangkit juga kan? Jadi bukan hanya Yesus itu yang bangkit. Banyak orang yang bangkit. Bukan hanya Yesus. Contoh, di Ibrani 11, sabar dulu. Di Ibrani 11, nomor 35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Oke, Ibrani 11 nomor 5. Karena Imam Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia telah ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Allah telah membangkitkan. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Elohim. Banyak orang yang keluar, bangkit. Anda lihat kemudian orang-orang kudus ketika keluar dari kubur berjalan ke Yerusalem. Jadi itu bukan alasan untuk menuhankan. Sabar. Anda mengatakan 1 Korintus 15 nomor 17. Bahwasanya sia-sialah tanpa kebangkitan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu akan tetap hidup di dalam dosa. Sekarang yang dijual Paulus di sini bukan anak Maria. Yang dijual oleh Paulus di sini adalah sosok yang keluar dari kubur. Tidak ada Paulus menjual Yesus anak Maria. Yesus kemudian begini, itu nggak ada. Yesusnya dijual saat keluar dari kubur. Itu jualan Paulus. Sedangkan Yesusnya berkata yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Wajar dong kalau Paulus mengatakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Ya wajar, penguasa dunia coy. Tapi penguasa dunia itu memakai nama Yesus Kristus. Kenapa dia tidak mengatakan nanti akan berlangsung penghakiman dunia? Dan nanti juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Nah, kalau Anda menuduh Nabi Muhammad itu penyesat, bisa jadi abad ke-7 dia keluar dari kubur. Faktanya tidak. Yang keluar dari kubur itu saat itu. Dan keluar dari kubur itu adalah iblis. Dan yang memakai nama Yesus itu adalah iblis. Dan yang dikatakan kemudian menyesatkan banyak orang itu adalah iblis.
Lagi-lagi Yesus mengatakan iblis ketika datang memakai namaku. Ayo, siapa yang keluar, yang dilemparkan dari perut bumi? Nabi Muhammad atau yang mengaku Yesus? Yesus kan yang Anda banggakan. Jadi apa dia setelah dia keluar dari perut bumi untuk kalian? Jadi Tuhan kan? Siapa yang Anda tuhankan? Sedangkan Yesus yang asli mengajarkan menyembah kepada siapa? Elohim. Sedangkan ketika ada keluar dari kubur, dia mengajarkan menyembah kepada siapa? Kepada dirinya. Ada enggak Yesus yang asli mengajarkan menyembah kepada dirinya? Ada enggak Yesus yang asli mengatakan aku diutus untuk kepada seluruh bangsa-bangsa? Ada enggak? Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Ada enggak Yesus kemudian mengajarkan untuk makan babi, untuk ibadah minggu, untuk jangan bersunat, untuk merasulkan Paulus, untuk mengkitabkan surah-surah Paulus? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak Yesus mengajarkan kemudian untuk menuhankan dirinya, untuk mengibadahi dirinya, menghambakan diri kepadanya? Ada enggak Yesus mengajarkan ibadah minggu di gereja? Ada enggak? Enggak ada. Tapi yang keluar dari kubur inilah yang mengajarkan Paulus nabinya untuk kemudian mengajarkan pengikutnya melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan ajaran Yesus yang asli anak Maria. Sadari itu, Bung. Sadari itu. Yesus dia mengatakan sekarang juga berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Nah, dilemparkan keluar dari mana? Dunia orang mati. Siapa yang keluar dari dunia orang mati? Tuhan saudara yang Anda kenal dengan Kristus Yesus. Kata Yesus kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia mendekati murid-murid itu lalu berkata, kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ada Yesus pernah mengatakan seperti itu? Tidak ada, Paman. Enggak ada. Oke, Bang Juma, bisa saya ini bicara? Boleh. Ya, sabar dulu ya. Selamat. Ya, izin ya. Boleh. Selamat. Ya, Oke. Sabar dulu ya, yang kondusif. Selamat siang, Pak. Iya. Selamat siang, Bang Willy. Iya. Ya. Selamat siang. Salam sejahtera, salam damai. Oke, baik. Bang Willy juga Kristen ya? Iya. Ya, baik, gantian dulu ya. Ya, silakan. Gantian. Ini giliran saya apa giliran Abang? Bang Willy boleh bisa nggak saya dulu? Saya cuma sebentar doang. Sebentar doang, nanti turun abang, lagi. Biar Abang tanimbar dulu. Punten ya. Punten, maaf punten. Enggak. Begini, tadi ya hatur nuhun. Bang Juma tadi mengatakan bahwa selain dari Yesus yang bisa mengalahkan maut itu ada beberapa seperti Yesus, seperti Lazarus, Henok, Elia kan. Nah, ini ada perbedaan. Tidak bisa disamakan dengan Yesus. Lazarus oke, dia hidup, mati, dibangkitkan oleh Yesus, lalu dia mati lagi sampai saat ini. Nah, begitu juga dengan Elia, Henok, dan Musa. Henok, Elia, dan Musa itu tidak bisa disamakan dengan Yesus, karena Henok, Elia, dan Musa itu dia tidak mengalami maut, melainkan dia terangkat hidup-hidup oleh Allah itu sendiri. Sedangkan Yesus mengalami maut dan mengalahkan maut, itu artinya bangkit dan naik ke surga. Artinya Yesus itu mengalami maut itu adalah karena untuk penebusan dosa yang diwarisi oleh Adam dan Hawa ketika mereka jatuhnya mereka ke dalam dosa. Maka upah dosa itu maut, harus ditebus dengan darah itu sendiri, darah Yesus. Makanya Yesus itu mengalami maut dan bangkit dari maut, mengalahkan maut itu, dan hidup sampai saat ini. Nah, jadi itu tidak bisa disamakan dengan Lazarus dan Elia. Itu aja. Terima kasih ya. Makasih. Dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya. Yang menginginkan kematian berulang kali kepada Yesus itu siapa? Tuhan atau iblis? Itu karena
Bukan karena. Yang menginginkan terjadinya upaya pembunuhan terhadap Yesus ini Tuhan atau iblis? Yang ingin Yesus mati. Iya. Okay. Tuhan atau iblis? Itu adalah nubuatan, itu adalah penebusan. Jangan kenubuatan dulu, karena kalau berbicara kenubuatan itu dibantah oleh Yesus. Saya ulang. Memang Oke, silakan. Yang menginginkan kematian terhadap Yesus Tuhan atau iblis? Kematian Yesus di kayu salib itu adalah buah dari dosa yang Adam wariskan kepada keturunannya. Berarti kalau seandainya Adam tidak melanggar apa yang dilarang Tuhan ketika makan buah yang dilarang oleh Tuhan, ya, manusia itu kekal, tidak akan mengalami maut. Karena dosa Adam itulah, maka harus ada penebus, yaitu Yesus itu sendiri. Bisa paham ya? Saya sangat paham. Berarti iblis mau agar manusia selamat. Iblis tidak menginginkan manusia selamat. Terus kenapa dia menyerahkan Yesus? Kalau Yesus mati, manusia selamat. Kalau Yesus silakan, maaf, silakan. Kalau Yesus mati, manusia selamat. Kalau Yesus tidak mati, manusia tidak selamat. Kenapa iblis mau Yesus mati? Artinya iblis mau manusia selamat. Betul? Yesus tidak menginginkan Yesus mati itu karena buah dari dosa yang diperbuat oleh Adam ketika mereka jatuhnya ke dalam dosa di Taman Eden. Kalau seandainya Adam dan Hawa itu tidak jatuh ke dalam dosa, tidak melanggar apa yang dilarang Tuhan, ya, penebusan itu tidak akan ada. Karena ini adalah karena ini adalah buah dari dosa yang diwarisi Adam kepada kita manusia keturunannya. Maka upah dosa itu adalah maut. Dan bagaimana? Jadi iblis itu tidak menginginkan Yesus itu, bukan itu. Artinya iblis itu hanya ingin menyesatkan manusia. Berhasil nggak iblis menyesatkan Adam? Berhasil. Setelah berhasil, mereka jatuh ke dalam dosa. Yang tadi upaya? Apa cara manusia untuk selamat dari dosanya Adam? Tuhan menjadikan seorang penebus. Di dalam Kejadian pun ada di situ. Nah sekarang kalau ternyata Tuhan menjadikan seorang penebus yang harus mati di atas tiang salib, apa pekerjaan iblis kemudian? Melakukan keinginan Tuhan itu atau menghalang-halangi supaya apa yang Tuhan rancang itu tidak terjadi? Iblis itu kan hanya ingin menyesatkan. Ya, tadi kan iblis, saudara. Iblis kan tadi sudah menyesatkan dengan membuat Adam jatuh ke dalam dosa, keturunannya semua membawa dosa. Ya sekarang tugas iblis itu, kerjaan iblis ya tepuk tangan aja. Terus ngapain lagi dia harus ketika Tuhan datang, ketika Anda mengatakan Tuhan datang menyelamatkan kemudian manusia dengan cara mengutus kemudian utusannya agar dia mati di atas tiang salib. Lalu kenapa dia ketika menyelamatkan manusia dengan cara mati di atas tiang salib, kenapa iblis lantas memperlancar tujuan itu? Iblis ini gimana iblis ini sebenarnya? Apa maunya iblis ini? Iblis itu yang menyesatkan orang-orang Israel, menutup cara berpikirnya, imannya kepada Yesus. Dia tidak percaya. Jadi iblislah yang menyesatkan orang-orang Yahudi untuk menyalibkan Yesus, karena sampai detik ini orang-orang Yahudi tidak mempercayai bahwa Mesias itu adalah Yesus. Dan sampai detik ini, sebentar. Sampai detik ini orang Israel itu masih menantikan Mesias itu. Padahal hubungannya Kristen itu ada hubungannya, Pak. Karena kenapa? Tadi kan kenapa iblis memperlancar penebus? Kan tadi Bapak bilang
Kenapa iblis justru membantu? Kenapa iblis justru membebaskan manusia dari kutuk yang dibuat oleh dia sendiri di Taman Eden? Tidak, iblis tidak ini. Iblis hanya mempersesatkan dari orang-orang Israel yang tidak percaya. Kan Tuhan datang untuk menyerahkan nyawanya sebagai penebus. Iblis yang eksekusi. Gimana? Mana yang betul? Itu memang harus tergenapi. Maksudnya apa? Dan iblis menyesatkan. Iblis tidak menyesatkan lagi. Iblis tidak menyesatkan lagi. Iblis malah menyelamatkan manusia. Tidak. Iblis itu tidak menyelamatkan manusia. Kok tidak menyelamatkan manusia, Bung? Sekarang saya tanya sama saudara. Bisa enggak penyaliban itu terjadi tanpa iblis? Bisa. Caranya itu adalah nubuat. Caranya gimana? Tanpa iblis gimana caranya penyaliban itu terjadi? Yesus bunuh diri gitu. Apakah yang itu kan yang menyalibkan itu kan orang Israel. Tidak ada iblis. Iblis tidak ada menyalibkan Yesus. Hei, tidak. Iblis merasuki Yudas. Lukas 22. Oke, bahkan Yesus mengatakan, sabar dulu. Yesus mengatakan apa? Di Lukas 22 nomor 53 jelas di situ bahwa kuasa kegelapan sudah saatnya, yaitu sudah saatnya penangkapan, sudah saatnya kemudian penangkapan terhadap Yesus. Itu adalah kuasa kegelapan. Baca Lukas 22 nomor 53. Berarti kuasa kegelapan beraksi. Makanya dikatakan sekarang dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia itu telah dilemparkan keluar. Maka Yesus mengatakan, oh iya ya, aku kan selalu mengajar di bait suci. Tiap hari kau lihat aku kan, tapi kalian tidak mengganggu aku kok. Nggak ada niatan untuk membunuh, nggak ada niatan untuk mengganggu, nggak ada niatan untuk merusak apa yang sedang aku dakwakan. Oh, Yesus mengatakan, oh benarlah, sekarang sudah saatnya, sudah waktumu saat ini, yaitu saatnya kuasa kegelapan. Artinya penyaliban itu kuasa kegelapan. Dengan kata lain, iblis yang datang berkuasa pada saat kemudian penyaliban itu terjadi. Saatnya iblis yang bertahta. Makanya Yesus mengatakan, aku harus pergi. Tidak lama lagi aku berkata-kata kepadamu, sebab penguasa dunia datang, dan penguasa dunia ini sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti ketika Yesus kemudian pergi, yang bertahta sekarang ini penguasa dunia. Bisa saya jawab? Ya, boleh saya izinkan bicara? Oke, sekarang Anda pertanggungjawabkan kalimat saudara. Bagaimana caranya Yesus mati tanpa disalib? Silakan. Begini Pak, tadi Bapak kan jelaskan bahwa iblis merasuki Yudas. Sebelum iblis merasuki Yudas, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu sudah ingin menyalibkan Yesus, dan itu sudah nubuatan yang harus digenapi dari perjanjian lama, bahwa harus ada penebus, dan penebus itu adalah Yesus yang harus mati di kayu salib. Tidak bisa manusia atau iblis melawan apa yang sudah direncanakan atau dibuatkan oleh Tuhan Sang Pencipta itu sendiri, bahwa dosa yang diwarisi oleh Adam itu harus ditebus. Karena upah dosa itu adalah maut. Itu jawaban saya. Dan kalau seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa dan taat akan perintah Tuhan, ya, artinya dia tidak taat pada perintah Tuhan. Adam dan Hawa itu hidupnya kekal. Karena dia tidak taat kepada Tuhan, akhirnya dia jatuh ke dalam dosa, dan dosa itulah yang diwarisi kita. Makanya upah dosa adalah maut, dan ceritanya apa? Jawab apa? Itu sebentar. Cara Yesus menebus dosa. Semua cara Yesus menebus. Mengalami maut. Kelemahannya Kristen itu gitu. Maka sebentar, kan saya belum selesai. Saya bertanya apa? Kamu jelaskan apa? Ini bukan gereja. Saya cuma butuh ilmu, bukan dongeng. Itu aja. Setelah kamu mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa, itu aja dongeng, bohong, dusta yang diwariskan itu. Nggak ada Adam itu mewariskan dosa. Itu bullshit. Itu ajaran setan itu.
Nggak ada itu. Kalian cuma dicuci otaknya oleh iblis, memfitnah Adam mewariskan dosa. Itu nggak ada. Oke. Di mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Oke. Faktanya semua Jangan manusia fakta, saya butuh dalil. Saya butuh dalil, bukan fitnah. Itu kan dalilnya di dalam Kejadian bahwa Mana dalil? Adam itu jatuh ke dalam dosa. Adam warisan Adam dosa. Warisan dosa mana? Warisan dosa mana? Dalilnya? Jangan diartikan secara hara hurufiah, Pak. Kamu yang mengartikan secara konyol, secara bahlul, demi untuk menjual setan. Kau fitnah Adam. Mana? Mana fitnahmu terhadap Adam? Pertanggungjawabkan. Kau menuduh manusia mulia mewariskan dosa kepada anak keturunan miliaran manusia, mewarisi dosa dari Adam. Mana dalilnya? Kau baca Mazmur 8. Bagaimana manusia bayi-bayi itu manusia suci, lahir dalam keadaan suci, anak-anak dalam keadaan suci. Di mana kau dapat itu? Bahwasanya Adam mewariskan dosa itu, dari mana kau dapatkan ilmunya? Dari Sibilis Isis kan? Yang merasukimu kan? Kenapa? Karena iblis ingin berjasa untuk kalian. Penguasa dunia itu ingin bertahta. Maka seluruh nabi, semua rasul itu difitnahnya. Itu dalilnya di Kejadian Adam jatuh ke dalam dosa. Adam yang jatuh ke dalam dosa karena dia tidak taat. Terus kenapa manusia yang lain yang dapat berdosa kepada Tuhan? Saya ngerti, saya tahu, saya paham. Jangan kau ajarin saya. Adam jatuh ke dalam dosa, oke. Tetapi Adam kemudian bertaubat, sampai yang dikutuk itu ular. Kau ini keturunan ular atau keturunan Adam? Adam tidak ada dikutuk. Asal kau tahu, yang dikutuk itu iblis. Jadi kalau iblis yang dikutuk dan iblis menebus dosa di atas tiang salib, berarti iblis menebus iblis. Saya tidak bilang Adam terkutuk ya. Saya bilang kalau Adam tidak terkutuk, berdosa karena tidak taat kepada perintah Tuhan. Sekarang kalau kau melakukan dosa, sekarang kalau kau yang melakukan dosa, apakah anakmu ikut berdosa? Ya udah, saya jawab ya. Silakan. Saya minta dalil dari tadi. Kalau kau tidak kasih dalil, kulempar kau asbak rokok. Pasang jidatmu. Ini asbak paling besar ini, terbuat dari kaca ini. Tadi kan saya sudah bilang dalilnya adalah di dalam Kejadian. Tunjukkan Kejadian berapa biar ku baca. Di dalam Kejadian ketika jatuhnya Adam ke dalam dosa. Kejadian berapa? Pasal 2 deh kalau tidak salah. Ayat 1 pasal 2 ya. Sebentar. Saya cari dulu. Berarti kau ngomong tanpa dalil dari tadi. Kau sama seperti kambing, Pak. Berarti kambing itu ngomong tanpa dalil. Kejadian 5 nomor 2. Kejadian 5 nomor 2. Manusia di Dan Eden. Kejadian 5 nomor 2. Kejadian. Laki-laki dan perempuan diberkati oleh Tuhan. Mana kutuknya? Mana kutuknya, kawan? Mana? Kau itu datang bawa fitnah besar. Setan. Setan itu musuhnya manusia. Saya tidak bilang Adam terkutuk, saya tidak bilang. Saya lalu apa? Bilang pada perintah Tuhan sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Adam sekarang yang jatuh. Adam. Kalau kita tidak taat pada perintah Tuhan, apakah kita berdosa? Bahlul, yang diperintahkan makan buah baik dan jahat itu kamu atau Adam? Adam. Nah, terus kenapa kau merasa diwarisi dosa? Ya. Mana dalilnya? Dasar setan, kerjaan cuma fitnah. Iblis itu kerjanya memfitnah. Adam difitnah sama iblis. Hei, kau baca Kejadian 3 nomor 15. Aku iblis akan itu menyesatkan. Kau biarkan saya ngomong dulu, Adam, supaya kau mengerti. Jangan kau ngomong tanpa dalil. Nih, pasang lubang pantatmu kalau telingamu nggak bisa mendengar. Dengarkan. Di dalam pengajaran yang ada, di dalam kitabnya orang Yahudi,
Kejadian 5 nomor, Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan akan mengadakan permusuhan. Siapa yang mengadakan permusuhan di situ? Woi. Di mute, soalnya di mute terus. Siapa yang mengadakan permusuhan di situ? Permusuhan antara keturunan Adam dan keturunan ular. Yang mengadakan permusuhan siapa? Ngerti bahasa Indonesia ini orang ini. Woi. Iya. Yang mengadakan permusuhan siapa? Ya iblis, manusia dan keturunan ular. Aku akan mengadakan permusuhan. Siapa aku di situ? Allah itu sendiri. Nah, berarti Tuhan yang menciptakan kejahatan. Paham sampai sini? Oh tidak, Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Dan tadi itu aku akan mengadakan. Yang memberontak. Aku akan mengadakan. Aku akan mengadakan permusuhan. Berarti yang mengadakan musuh di atas muka bumi ini itu adalah Tuhan itu sendiri. Kau baca Yesaya 45 nomor 7. Akulah Tuhan yang menciptakan kejahatan. Oke, itu satu. Itu satu. Jangan kau fitnah Adam ya. Jangan kau fitnah Adam. Kemudian Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan Adam dan keturunan iblis. Ingat itu. Sekarang keturunan ular. Iblis lah itu punya. Sekarang kira-kira nih iblis membela Adam atau iblis akan memfitnah Adam dalam hidup ini? Udah jangan di mute dong, jangan di mute. Saya ulang pertanyaan. Saya akan jawab. Enggak, sebentar. Narasi saya dengarkan. Jawab. Anda berbicara panjang. Dengarkan narasi saya, singkat. Tuhan mengadakan permusuhan antara Adam dan iblis, keturunannya turun-temurun. Sekarang pertanyaan saya, iblis dan Adam bermusuhan. Kira-kira yang menginginkan memfitnah Adam, menjelek-jelekkan Adam, iblis atau Tuhan? Jawab. Di mute ya, jangan dipotong ya. Saya bilang, kenapa Tuhan mengadakan permusuhan antara keturunan ular dan Adam? Dan sampai saat ini pun terjadi antara manusia dan ular, ya. Itu karena buah dari penyesatan ular atau iblis kepada Adam. Maka dari itulah Tuhan mengadakan permusuhan. Oke. Karena Adam pertanyaan sudah. saya. Oh, sebentar dulu, kan saya jangan dipotong. Pertanyaan saya, apa yang kau ungkapkan itu 500 tahun yang lalu sudah ku tahu. Yang saya mau tahu ini, yang belum saya tahu ini adalah. Jangan dipotong dong, saya belum selesai. Apa Anda yang tadi kau bicara narasi panjang. Ungkapkan itu turunan kakekmu, buyutmu. Abad ke-1 itu saya sudah tahu, belum terungkap dari kotakmu itu saya sudah tahu. Sekarang yang saya ingin tahu, yang ingin saya tahu. Saya belum selesai menjelaskan yang ingin saya tahu. Saya tidak mau tahu itu karena itu saya sudah tahu. Anda bicara panjang. Saya sudah tahu itu. Pertanyaan saya dengar. Kenapa saya dipotong? Bahlul. Kenapa saya dipotong? Anak-anak. Udah saya buang ke neraka. Udah. Mampus. Emosi banyak, Pak. Yang saya ingin tahu, iblis sudah. Saya tidak minta apa sebabnya. Apa sebabnya? Kau jelaskan sebab. Saya tidak mau tahu itu. Hei, emakmu belum ditidur sama suaminya. Saya sudah tahu itu. Apa yang menyebabkan? Udah tahu. Yang saya ingin tahu, dengarkan. Apa upaya iblis setelah dia kemudian ditetapkan bermusuhan kepada Adam, memfitnah Adam, menghinakan Adam, atau memuliakan Adam? Itu yang saya ingin tahu.
Karena ada fitnah kepada Adam bahwa dia mewariskan dosa. Itu fitnahan dari mana? Musuhnya atau Tuhannya? Kalau Tuhannya, mana dalilnya? Tapi kalau musuhnya berarti tanpa dalil. Kalau kau kemudian memfitnah Adam tanpa dalil, berarti kau itu adalah anak-anak setan. Karena musuh Adam itu setan. Yang menjelekkan Adam itu musuh. Musuhnya Adam siapa? Setan. Yang menjelek-jelekkan Adam siapa? Kawannya atau musuhnya? Musuhnya. Siapa kemudian yang sekarang memfitnah Adam dengan dosa waris tanpa dalil? Kristen. Berarti Kristen ini bermusuhan dengan Adam. Berarti Kristen ini siapa? Keturunannya Adam atau keturunannya setan? Ditanya sesuatu yang bisa memberikan edukasi, malah menjelaskan materi-materi gereja. Pih! Makin hari makin botol, bukan semakin pintar ini anak-anak ini. Bang Ade, Bang Ade, Ya. panggil kepala sekolah, saya tidak mau tahu. Besok anak-anak itu keluarkan dari sekolah ini. Malah saya lihat. Sudah saya keluarkan. Ya. Guru BP langsung juga tanya, jemur guru BP-nya kalau dia masih nerima di kelas saya anak-anak seperti itu. Paham? Guru BP-nya lagi ke hutan, belum balik. Oh iya, oke lah kalau gitu. Cari siswa yang lebih bagus yang masih bisa diwaraskan. Ditanya apa, jawab apa. Itulah, terlalu baik makan babi begitu otaknya berfungsi. Lanjut. Kasih siswa yang agak sedikit masih bisa diwaraskan. Kalau yang gila kayak gitu kirim ke SLB. Makanya kedatangan Bapak Pendeta ini juga ada Bapak Erfudet. Nah itu pendeta gila ini. Tadi saya mundurin pertanyaannya Bang Juma. Bisa nggak Yesus mati tanpa disalib? Itu tadi pertanyaannya di sana, baru melebar ke Adam. Weli, bisa nggak Yesus mati tanpa disalib? Justru Efrudin inilah yang membuat anak-anak tadi jadi gila. Oh ya? Sok paten buka kameranya pakai isolasi bening. Enggak banyak. HP-nya itu HP Nokia 3310 direkondisi. Oh, terbuat dari kayu dong. Iya, jadi Nokia terus dimasukkan OS. Nah, beginilah rekondisi, tidak ada emailnya. Jadi anak-anak iblis itu musuhan dengan Adam. Iblislah yang menjadi bapakmu. Iblis yang menjadi bapakmu. Kata Manatahan. Iblis, karena iblis kerjanya itu memusuhi Adam. Sekarang kalau Kristen itu tidak memusuhi Adam dengan mengatakan Adam mewariskan dosa, mana dalilnya? Mana dalil? Kalian sekarang berdiri di kubu mana ini? Di kubu iblis atau di kubu Adam? Dengan memfitnah dia mewariskan dosa demi untuk melancarkan aksi tebus dosa pakai manusia. Silakan. Ayo pendeta, Anda berdiri di kubu mana ini? Kubu Adam apa kubu iblis? Jadi nangis deh. Maaf Bang, saya naik ke room untuk bertanya Bang, untuk membahas itu. Saya sedikit mungkin minta maaf untuk. Anda kelas pendeta apa kelas jemaat? Sebelum bertanya Bang. Saya jemaat. Tapi paham banget bahasa Indonesia ya? Ya. Pahamnya bahasa Indonesia ya? Paham. Ya, lanjut. Silakan. Bisa saya mulai dengan pertanyaan Bang? Bang, ada kata silakan tadi. Oh ya. Pertama-tama ini pertanyaan saya bukan mau menyinggung semua saudara saya yang muslim ya. Saya ingin bertanya dan kita sama-sama komunikasi saja. Bang Zuma. Iya. Dalam pilar umat muslim kan salah satunya itu kan bersyahadat. Iya. Itu kan ada dua, ada tauhid dan ada rasul kan. Siap. Tauhid sudah jelas, kita tidak bisa pertanyakan itu bahwa sudah jelas. Yang saya ingin pertanyakan di sini yang syarat rasul itu. Di situ kan artinya kan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah kan. Iya. Ya. Di sini saya ingin bertanya tapi lewat sebuah cerita boleh? Boleh, silakan. Boleh. Ya.
di pengadilan, hakim adalah malaikat Jibril. Yang melaporkan itu orang-orang yang tidak percaya bahwa Muhammad ini adalah utusan Allah. Sedangkan yang terlapor sendiri adalah Muhammad, dan yang menjadi saksi bagi Muhammad adalah Bang Zuma dan mungkin kawan-kawan saya, saudara saya di sini yang banyak-banyak ini menjadi saksi. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Bang Zuma dan kawan-kawan yang ada di sini, apakah benar kalian bersaksi bahwa Muhammad ini utusan Allah? Nanti pertanyaan saya berlanjut. Jawab dulu itu. Iya, kami bersaksi tanpa ragu sampai mati Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa yang di sini saya sebagai, ibaratnya saya sebagai malaikat Jibril ya. Iya. Apa yang bisa meyakinkan saya bahwa kalian bersaksi? Kami menerima kitabullah sebagai kalimat Allah yang terlontar dari lisannya tanpa ragu sampai mati, yakin sepenuh hati. Terus apakah kalian yakin kalian menjadi saksi dari orang yang menjadi saksi sendiri? Yakin seyakin-yakinnya. Beliau masih hidup di tengah-tengah kami tanpa keraguan sampai kami mati, yakin. Maksud saya begini kan tadi Abang Zuma bilang bersaksi lewat, anggap saja lewat kitab kan, hadis kan? Iya, betul. Sedangkan yang buat kitab dan yang buat hadis itu sendiri adalah saksi. Masa seorang saksi percaya kepada saksi? Saya bersaksi Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Saya tidak bersaksi bahwa penulis itu adalah Rasul. Anda kan bertanya tentang Rasul kan? Berarti objek yang dipersaksikan di sini adalah Nabi Muhammad. Terlepas informasinya dari manapun, yang pasti aku bersaksi Nabi Muhammad adalah Rasul utusan pencipta langit dan bumi. Dah, selesai. Ya. Kita kaji dulu kata bersaksinya. Ya. Arti dari bersaksi adalah seseorang dia melihat langsung. Belum tentu. Bang Zuma, belum tentu. Saya mengartikan kata bersaksi. Kamu ini stop dulu. Stop dulu. Belum tentu. Stop. Tadi katanya mau bertanya, kenapa Anda yang menjelaskan? Bertanya, buat pertanyaan. Jangan Anda yang menjelaskan, katanya mau bertanya. Saya hanya jemaah biasa, saya mau bertanya. Oh, malah dia menjelaskan. Kalau gitu Bang Juma tanya balik ke dia. Sepertinya dia pintar. Jadi sebelum menjelaskan itu, Bang Zuma dan kawan-kawan harus mengerti apa itu kata bersaksi. Bersaksi meyakini. Aku bersaksi. Meyakini, mengakui sesungguhnya itu pun punya saksi. Iya, arti. Kami meyakini, iya. Tidak ada keraguan, meskipun mata kami tak melihat, tapi kami yakini sepenuh hati. Kami bersaksi bahwa itu adalah sebuah kebenaran yang hakiki. Arti ada dalam kamus KBBI tentang bersaksi. Oh, salah. Mengakui. Salah. Iya. Kami tidak berpola ke situ. Kami ini orang-orang beriman. Yang namanya iman itu tak terlihat. Iya, berarti secara pengadilan tidak sah. Silakan aja dengan pengadilan Anda. Karena itu sudah berhubungan dengan iman, maka pengadilan tidak sah. Oh, nggak bisa. Jadi seperti itu Bang Juma. Sekarang kalau boleh saya narasi yang sama, boleh nggak ke Anda? Nggak, saya di sini hanya mau bertanya kepada Bang Zuma yang pintar. Tapi habis itu Anda mengambil kesimpulan. Saya harus balik bertanya dong. Apakah Anda ragu bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Saya datang ke sini hanya untuk bertanya. Anda ragu nggak kalau Yesus itu Tuhan? Dan saya datang ke sini untuk bertanya. Ya, saya juga menjawab Anda dengan bertanya. Sama. Apakah Anda ragu bahwa Yesus itu Tuhan? Kan Bang Zuma apologi. Saya sudah Islam. jawab. Jadi saya bertanya kepada Bang Zuma. Masa Bang Zuma tanya Saya sudah jawab. Mati pun saya tetap bersaksi. Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Tak ada yang bisa menghalangi kesaksian saya itu. Karena kebenarannya absolut. Seperti ketika saya bersaksi. Saya bersaksi, saya punya otak.
Meskipun saya tidak melihat otak itu, tapi saya melihat adanya otak. Saya mampu kemudian menyusun kata, merangkai kalimat hingga menjadi sebuah pesan. Itu bukti bahwa saya punya akal, bahwa saya punya otak. Maka saya mengatakan, saya bersaksi, saya Bang Suma bersaksi dengan sepenuh hati, saya punya otak. Meskipun saya tidak melihatnya. Sekarang saya balik kepada Anda. Apakah Anda ragu tentang ketuhanan Yesus? Kan saya sudah bilang, saya naik ke room ini untuk bertanya. Nah, berarti Anda bilang, ragu. Saya bersaksi. Saya bersaksi, tapi udah. Katanya mau berarti bertanya. Anda ragu. Berarti Anda ragu. Kenapa Anda ragu? Karena untuk membenarkan sebuah iman, menurut Anda, mata Anda harus memanjang sampai ke Bukit Golgota, nyebrang laut, samudra, gunung, sampai di sana mata Anda, mata biji Anda itu di balik pohon ngintip-ngintip berkedip lihat Yesus. Baru Anda yakin. Itulah iman Anda. Itulah yang disebut iman buta, asal percaya doang. Kami enggak. Bagaimana orang meyakini seorang wanita hamil sudah digagahi oleh seorang pria? Apakah saya harus datang pada malam pertama melihatnya baru saya mengatakan saya bersaksi? Enggak dong. Dengan melihat wanita itu bunting, dengan melihat wanita itu lahirkan anak, maka saya bersaksi wanita ini sungguh telah pernah digagahi oleh seorang laki-laki. Selesai. Bukan saya mengatakan saya melihat. Saya melihat, itu beda. Saya menyaksikan, itu beda. Tapi kalau dikatakan bersaksi, berarti saya meneguhkan hati, saya berikrar, saya meyakini sepenuh hati, saya mengimani dengan sepenuh hati, akal pikiran, perasaan saya sepenuhnya yakin Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Itu cakupan kesaksian dalam syahadah. Apa yang bisa membuktikan kebenaran daripada kesaksian kami? Al-Quranul Karim. Satu-satunya mukjizat yang ditinggalkan oleh para nabi yang ada sampai hari ini hanya Al-Quran. Tak ada lagi. Lazarus udah mati, orang buta yang dibangkitkan udah mati, Musa dengan tongkatnya udah nggak ada. Apalagi Yesus mana? Injilnya mana? Nggak ada. Nabi Musa Torahnya mana? Nggak ada. Tinggal satu yang tersisa hanya Al-Quranul Karim. Maka kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu betul Rasul. Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jelas itu, kami bersaksi tentang itu. Alam semesta ini bersaksi, ilmu pengetahuan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasul. Apa saksi bahwa Yesus itu Tuhan? Ada? Ada yang bisa. Ketika orang Kristen diminta, coba kau persaksikan Yesus itu Tuhan. Satu, kami bersaksi Yesus itu Tuhan. Buktinya, satu, dia nete. Dua, dia disunat. Apa kesaksian macam apa itu? Silakan. Baik, ada tamu Paulus monitor. Paulus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasar Ibu, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Handi, Bang. Oke, Erfuden, apa yang mau ditanggapi? Nge-lag nggak bisa klik ini. Saya tanggapi dulu, izin sebentar. Jadi ilmunya dia tuh Bang Juma, ilmu dia mau mempelajari hukum, tapi dia nggak sekolah hukum. Dia ingin berkata begini, saksi itu sebagaimana di persidangan yang mengalami dan melihat, nah, itu dia maka itu baru saksi katanya. Jadi dia mau masuk ke area pengadilan, tapi dia nggak ngerti ada namanya saksi ibsansiat, terus ada juga saksi ahli. Saksi ahli itu tidak mengalami, tidak melihat, tapi keahliannya
Dibawa dalam hal bersaksi dalam hal syahadat itu ikrar. Gitu loh, kira-kira begitu. Jadi orang ini ingin tinggi ilmunya Bang Juma, tapi mohon maaf bahasa Indonesia juga nggak ngerti. Gitu kira-kira pendapat saya. Makasih. Iya. Tapi pengadilan itu juga tidak bisa dijadikan sebagai dasar satu-satunya untuk menentukan sebuah kebenaran. Contoh, ada seorang mengaku kehilangan anak, lalu melapor, lalu mencurigai seseorang bahwa anaknya itu dibunuh oleh si fulan. Dibawalah ke pengadilan. Nyata bagi kita, memang betul dia pelakunya. Dia pelakunya. Dia yang melakukan pembunuhan, tapi tak ada yang melihat. Tapi betul-betul dia yang membunuh. Tapi tak ada yang melihat. Ketika di pengadilan, diminta saksi, apakah ente melihat? Enggak. Apakah kamu melihat? Enggak. Tapi kenapa kau tuduh? Ya karena pada saat itu cuma dia yang ada di situ. Tapi kau lihat enggak dia membunuh? Enggak. Nah sekarang faktanya di lapangan, dia yang membunuhnya. Apa putusan pengadilan? Dihukum atau tidak? Tidak sah, tidak dihukum. Tidak dihukum. Karena tidak ada saksi melihat bahwa dia yang membunuh. Apa dasarnya orang-orang pengadilan hakim sementara hakim tidak menyaksikan keadaan itu? Harus ada kemudian praduga tak bersalah yang harus dituangkan kemudian dalam satu laporan resmi. Mana kesaksian-kesaksian itu? Seperti apa nilai kesaksiannya? Tidak ada. Saksi-saksi ini tak melihat kejadian. Tetapi di lapangan anak itu benar-benar dibunuh oleh si pelaku. Tapi karena tidak ada yang menyaksikan, pelakunya ini tidak dihukum. Pertanyaannya, apakah karena pelaku tidak dihukum maka kejadian tadi itu batal? Tidak, Paman. Apakah karena tidak ada saksi maka kejadian itu batal? Tidak. Tetap terlaksana kan? Begitulah pewahyuan Al-Quran. Begitulah kenabian Rasulullah. Tidak ada yang kemudian menyaksikan Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul, menjadi Nabi. Tidak ada. Tetapi tetap aja dia Rasul. Kejadiannya tetap aja terjadi. Gak ada yang bisa bantah. Apa buktinya kejadian itu terjadi? Ada Al-Quran hari ini. Apakah itu karangan? Siapa yang melihatnya mengarang? Kalau mengarang berarti ada hari di mana beliau harus mencari referensi. Ada hari di mana dia harus mengoreksi. Ada hari di mana dia harus merevisi. Ada hari di mana dia harus menambah, mengurang, dan seterusnya. Dan tentu beliau punya tim untuk mencari data-data agar tersusun menjadi sebuah buku. Dan setelah menjadi buku, pasti syarat dengan kesalahan. Kenapa? Karena hanya ada bersumber dari 1400 tahun silam yang pengetahuan pada saat itu belum bisa dijadikan sebagai acuan. Sedangkan sekarang ilmu pengetahuan itu sangat maju. Apa yang terjadi? Membahas tentang embrio, membahas tentang dasar laut, membahas tentang lapisan ozon, dan seterusnya. Ini bukti apa? Ini bukti apa? Wahyu, informasi goib dari langit. Maka itulah yang disebut iman. Jadi salah tadi. Siapa tadi itu? Pengacara tadi itu ya. Brekele namanya. Oh, Brekele. Kirain pengacara. Jadi salah tadi itu kalau dia mengatakan, oh itu tidak benar karena kesaksian tertolak. Ya, pembunuhan terjadi. Tidak ada yang saksi. Lolos. Memang tidak dihukum. Oke. Tapi apakah bisa membangkitkan orang yang sudah dibunuh tadi karena tidak dihukum? Karena tidak ada yang saksi. Tetap aja terjadi. Nah, itulah yang diimani oleh umat Islam. Saya kira begitu, Kanda. Setuju itu Banyuma. Jadi kalau berdasarkan ilmu cetek dia, hanya saksi adalah yang melihat, menyaksikan dan mengalami, banyak penjahat yang lolos. Seperti tadi analogi yang dibawa Banyuma. Lolos itu penjahat, nggak dihukum dia. Karena tidak ada yang menyaksikan, tidak ada yang mengalami, dan tidak ada yang melihat. Kan begitu. Tapi ini untuk semua ini ada caranya.
ada keahlian, ada uji forensik, ada lapor, ada DNA, ditelusuri dari mana, sama siapa tadinya, ada HP-nya, kepada siapa dia berhubungan. Ada rangkaian peristiwanya, bukan hanya melihat peristiwa itu. Jadi kalau kesaksian cetek tadi yang lu bawa ilmunya bro, ya mending kau kembali ke atas pohon, nikmatilah buah-buah yang di sana yang banyak ekornya gitu loh. Cetek ilmumu, cetek. Kenapa? Karena dia menuntut Banyuma, dengan kebotolannya dia menuntut bahwa harus ada saksi yang melihat. Kira-kira begitu. Tapi saya juga nggak percaya kalau dia punya akal. Saya tidak percaya kalau dia anak kedua orang tuanya. Kenapa? Tidak ada yang menyaksikan waktu dia dibuat. Saya nggak percaya dia punya orang tua itu. Serius, kalau ilmu yang kita pakai, saya tidak percaya dia punya bapak dan ibu yang mereka akui sekarang. Karena pertama, dia sendiri nggak melihat waktu ibunya dan bapaknya membuat dia. Tidak ada tetangga juga yang melihatnya. Siapa saksinya? Kira-kira begitu pendapat saya. Terima kasih. Betul Bang Andi. Ada yang ngorok loh. Silakan dilanjut. Bukan ngorok, Gurunda pingsan itu. Bukan, udah pingsan. Makan siang dulu saya sebentar teman. Sambil nyimak, silakan. Padahal sudah jelas di Yohanes 8 17-18. Bapak yang bersaksi tentang aku, ya ada tertulis dalam hukum Taurat, kesaksian dua orang adalah sah. Itu contoh. Baru kata Yesus, Bapak yang aku bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapak yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Nah itu siapa yang melihat? Gak ada kan? Ya Sal, karena kau sekarang udah muslim. Coba kau masih oten, pasti jawabanmu sama dia. Waduh, Bang Andi buka kartu. Betul. Alhamdulillah kau udah berpikir, udah cerdas, sudah akalmu berfungsi. Dulu atau akalmu mati juga begitu bro. Serius dah. Aduh, udah bilang mama. Apa? Mau dibilang mama. Nah, ini pendeta kenapa ini? Semanung Kalit nih. Bilang mama. Kita nggak bisa dinyebut. Anaknya disuruh maju nih si Manung Kalit. Oh dia lagi betulin kameranya host. Yang buram itu. Mati aja. Iya Bang Andi. Halo. Ya silakan Bang. Abang pendeta. Enggak ada pendeta. Coba kau Sal yang maju lawan dia Sal. Waduh, tema apa yang bisa dituangin? Kristen akan diusir Yesus. Oh, nggak apa-apa lah. Ya. Dalam Matius 7, 21, 22, 23. Oh ya. Kenapa diusir Yesus? Karena mereka berseru dan memanggil nama Yesus sebagai Tuhan, melakukan mukjizat demi nama Yesus dan mengusir setan demi nama Yesus. Maka kata Yesus, "Enyahlah daripada aku." Siapa manggil nama Yesus kena usir? Yes. No, nanti ada tukang becak sana manggil nama Yesus. Siapa saja manggil nama Yesus kena usir semuanya. Itulah makanya kalau berguru sama si Juma. Wah, kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa tertawa? Kenapa tertawa? Jadi kan Sal, udah kau dengar Sal kan? Sakit. Inilah kalau berguru sama si Juma kebanyakan makan pakai payung. Karena Yesus yang kau sembah itu bukan anak Maria, tapi penguasa dunia yang memakai nama Yesus yang dilemparkan dari alam kubur. Itu yang kau sembah itu. Apa? Waktu Yesus berkata kan, intinya Yesusmu itu bukan Yahudi, bukan Yesus Yahudi. Ya. Yesusmu itu Yesus penghuni kubur yang keluar dari kubur. Beda oknum. Itu dulu yang kau bahas. Tanya dulu kau Juma. Gantian dulu. Jangan kerjamu cuman bertanya aja. Kau bahas dulu. Itu pernyataan saya. Sudah berapa lama itu saya bilang yang kau sembah itu Yesus, bukan anak Maria. Yang kau sembah itu penguasa gelap yang dilempar dari alam kubur. Dan aku dulu ngomong
Silakan, kau bantai itu, jangan kau ngomong yang lain. Silakan. Di kitabmu kan Yesus nggak mati kan? Tapi ya pasti. Diserupakan ya kan? Yesus juga di dalam kitabmu juga nggak mati. Langsung terangkat ke langit. Ya, aku ajarin kau supaya kau paham. Kau tanya lagi, di mana Yesus tidak mati? Bentar dulu. Kau tanya supaya kau ajarin, di mana Yesus tidak mati tapi langsung terangkat ke langit. Ayo. Kau nak ngomong lah, aku dengerin kau lah dulu. Bilang aja kalau kau mau belajar, ngapain kau gengsi? Yuk, ajarlah aku Bang Suma. Jadi Yesus dikhotbahkan oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 bahwa Yesus itu langsung terangkat ke langit, tidak mengalami kematian. Siapa bilang? Petrus. Kok Petrus pula kau makin banyak ngarang-ngarangmu? Petrus yang bilang, lah jadi saya mau ngarang apa itu? Petrus yang mengatakan. Makanya kau baca deh. Baca dalilnya. Kau baca dalilnya. Baca dalilnya, jangan kau celote aja. Dimana Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Mana? Apa? Mana pula gape kau pakai Kisah Para Rasul? Kan kau bertanya, mana buktinya bahwa Yesus yang kau sembah itu bukan Yesus anak Maria? Tuh kasih dalil. Susah kali kau. Tapi Yesus palsu itu. Yesus palsu itu terangkat ke langit, kata Petrus, kata kitab lo. Kata Petrus gini Juma. Nanti kan mulai ngaco dia Para kan. Rasul sampai Wahyu nggak terpakai lagi semua itu Pak Juma. Itu error kau. Itu catatan wartawan kau hargai dong. Jangan begitu kali kau. Jangan begitu kali. Meskipun itu catatan wartawan, tapi masih syarat dengan informasi yang benar, yang valid. Percayalah sama dia. Percaya kau Kisah Para Rasul? Saya percaya itu tulisan wartawan. Sehat kau. Sehat kau. Jangan kau pakai Kisah Para Rasul dengan Wahyu. Wartawanmu sendiri yang mengatakan itu. Wartawan itu yang mengatakan. Data yang liputan pemberitaan dari wartawan Lukas menceritakan bahwa Petrus berkhotbah sebagai wartawan, dia memberitakan keadaan pada dalam khotbahnya. Petrus mengatakan ada Mesias yang dinubuatkan oleh Daud yang tidak mengalami kematian, melainkan langsung diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit. Paham? Berat kan? Berat. Menceritakan kepada kami Petrus bin Abad menceritakan kepada kami. Malu dia. Kalau Al-Quran saya sudah jelas. Sudah jelas kalau Al-Quran saya. Kepada kami telah menceritakan X bin Y. Ada nggak yang bisa lebih ngeyel daripada kau? Malu dia. Catatan wartawan mengatakan Yesus yang mereka sembah bukan Yesus anak Maria, dia malu. Al-Quran mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib, melainkan yang disalib orang diserupakan. Wartawan mencatat itu, wartawan yang mencatat itu. Wartawan mencatat dengan valid di kitab. Wartawan mencatat dengan valid. Kenapa kau pakai catatan Lukas? Lah itu imanmu, kepercayaanmu. Lucu ini. Tapi kau bilang penipu Lukas. Tapi kau pakai. Di mana saya mengatakan penipu? Saya mengatakan wartawan, penulis, pewarta yang memberitakan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bisakah kau gunakan Lukas sebagai referensiku? Silakan kau gunakan. Silakan kau gunakan. Karena itu catatan wartawan. Percaya nggak kalau aku sajikan itu, percaya nggak kau? Saya percaya itu tulisan wartawan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kau mau memaksakan catatan wartawan itu sebagai firman Tuhan? Ya nggak mungkin, nggak bisa. Wartawan ya wartawan. Lucu ente ini. Iya. Oh, oke lah. Menurutmu ada nggak dinubuatkan Yesus bahwa dia akan mati? Terbunuh? Tidak ada. Nggak ada. Bagus. Oke. Nggak ada. Oke. Dikatakan oleh Al-Quran bahwa yang disalib itu bukan Yesus, ya kan? Bahwa orang lain yang diserupakan. Kata Al-Quran. Al-Quran. Begitu Tetapi juga kata Yesus Markus sendiri berkata,
Si Yesus sendiri berkata dalam Markus 9 ayat 31, Markus 8 ayat 31 bahwa anak manusia akan anak manusia. Ada berapa anak manusia? Sebentar. Ada berapa anak manusia? Tanya dulu kau. Ada berapa anak manusia? Sebentar. Ada berapa anak manusia? Hanya Yesus. Hah? Kamu pikir Yudas bukan anak manusia? Tanya dulu kau Juma. Kamu pikir pengganti Yesus di salib itu bukan manusia? Kau pikir kucing? Juma. Yang diserupakan dengan Nabi Isa itu kau pikir kucing? Anak manusia juga. Ku tanya dulu kau Juma. Yang dimaksudkan Yesus anak manusia pada Markus 9 ayat 31 merujuk pada siapa? Yudas. Iya, kenapa? Anak manusia akan mengalami penderitaan. Kubacakan dalilnya. Sebab dia. Bukan dia mengatakan sebab aku. Sebab dia sedang mengajar murid-muridnya, dia berkata kepada mereka, anak manusia, dengar, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Tidak mengatakan dan mereka akan membunuh aku, membunuh dia. Dan diam. Dan 3 hari sesudah dia dibunuh, dia akan bangkit. Itu kata siapa? Itu kata Yesus. Kalau itu Yesus yang bangkit, dia akan mengatakan begini, aku akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh aku, dan 3 hari sesudah itu sesudah aku dibunuh, aku akan bangkit. Tapi dia mengatakan dia bisa merujuk kepada Yudas, bisa merujuk kepada Bom-Bom, bisa merujuk kepada Edis, siapapun yang cocok di situ. Tapi bukan Yesus orang yang suci itu. Paham? Paham? Pinter kali kau ya. Bentar ku baca ayat di Jumat. Sini ku baca ya. Markus 9 ayat 31. Sini kau sayang, sini kau sayang. Markus 9 ayat 31 ya. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia besar ya. Ia berkata kepada mereka. Yesus berkata kepada mereka. Anak manusia akan diserahkan. Sebentar dulu kau juga. Jangan kau sahut-sahut dulu kalau kau ngomong dari dalam sahut. Saya ajarin kau. Tanda petik. Saya ajarin kau. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan ke dalam tangan manusia mereka akan membunuh dia. Sini dulu kau sayang. Membunuh dia. Sini dulu Juma kau ribut kali kau. Membunuh dia. Sini dulu kuaca kau. Dia itu siapa? Mereka akan membunuh dia. D besar ini ya, D besar ini. Lihat D besar ini. Dia ini bahasa Yunani tidak kenal huruf kecil, huruf besar. Pokoknya. Sini kau Juma sayang. Sini. Kutanya dulu kau. Tulisan Yunani mengenal huruf besar, huruf kecil enggak? Tanya dulu kau. Ulangi kau lagi Juma. Sini bahasa Yunani itu huruf Yunani mengenal bahasa, mengenal tulisan huruf kecil, huruf besar enggak? Bacakan ayatnya. Ini kunci kekalahan si Juma ini kawan-kawan nih. Kata dia kok jadi Yesus. Bahlul. Di mute ya aku. Sebentar. Sini dulu kau. Nanti aku kasih lagi kau di kitab Matius. Iya, silakan. Kau baca lagi tadi dia. Apa alasanmu mengatakan? Alasanmu mengatakan kalau dia di situ merujuk ke Yesus? Apa alasanmu? D besar. Lihat dulu huruf D besar itu. Di mana kaidahnya kalau D besar itu merujuk kepada Yesus? Ayo. Anak manusia ini merujuk kepada siapa ini? Perkataan Yesus. Sebab ini kulang lagi ya. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ya, mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ini Yesus ngomong loh. Tepuk tangan. Iya itu siapa? Sudah dikatakan bos. Iya itu siapa? Dia bakal mati dibunuh dan akan bangkit setelah 3 hari. Dia itu siapa? Dia kau kan? Tuhan kami. Tabera kau berarti Yudas Tuhanmu. Udah benar itu.
Udah benar. Yesus Yudas itu kan Tuhanmu, nggak salah. Saya kan tidak pernah membantah kan? Saya tidak pernah membantah. Saya tidak pernah membantah kalau Tuhanmu itu adalah Yudas. Nggak pernah membantah saya. Nggak pernah membantah. Saya datang ke sini untuk menolong kau aja dari kegilaanmu. Kalau itu adalah Yesus, maka dia akan berkata, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh aku. Ayo, apa sulitnya Yesus berkata aku? Kenapa dia nggak berkata aku? Kenapa? Kenapa nggak berkata aku? Sedangkan yang ada di hadapannya adalah murid-muridnya. Tinggal mengatakan aku aja pun susah. Tapi karena Kristen ini percaya kepada yang keluar dari kubur ini, ya, yang sudah dilemparkan di Yesaya 14 ini, bahwa itu adalah Yesus yang mengaku Yesus, maka Yesus yang berkata dia pun dianggap aku. Itulah orang Jepang mengatakan to-ma-lasa. Batu lasa tacipi.